Pendengar setia Suara Pagi di mana saja berada, damai sejahtera bagi Anda sekalian. Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini hari Jumat, 19 Agustus 2022, Pekan Biasa ke-20. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab Yehezkiel bab 37 ayat 1 sampai dengan 14, Mazmur bab 107 ayat 2 sampai dengan 9, Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kasih lahir dari hati, jiwa, dan akal budi. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, seorang suami yang mengasihi keluarganya akan berjuang sedemikian rupa dengan segenap hati, jiwa, dan akal budinya untuk bisa menghidupi keluarganya. Apapun yang ia perjuangkan adalah demi kesejahteraan istri dan anak-anaknya. Dengan lain perkataan, ia bekerja keras, membanting tulang, dan sungguh-sungguh. Itu semua dilakukan untuk menunjukkan kecintaannya kepada keluarga. Ada seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab pertanyaan itu dengan menunjuk dua hukum yang paling utama. Yang terutama dan pertama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Kasih akan Allah itu melibatkan keutuhan hidup, yakni hati, jiwa, dan akal budi. Oleh karena itu, kasih kepada Allah adalah kasih yang total,
sebagaimana Allah sendiri dengan total mengasihi manusia. Hukum yang kedua, yang sama dengan yang pertama tadi, adalah mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kasih kepada Allah itu mengalir juga dalam kasih kepada sesama. Maka Yesus mengatakan bahwa hukum yang kedua ini sama seperti yang pertama. Hukum yang lain tergantung pada hukum utama ini. Yesus menyebut 3 hal paling hakiki dalam hidup manusia sebagai alat untuk mengasihi Allah, yaitu hati, jiwa, dan akal budi. Artinya, mengasihi Allah bukan soal teori-teori, bukan cuma kata-kata indah atau konsep-konsep pemikiran teologis belaka. Harmoni antara hati, jiwa, dan akal budi membuat manusia seimbang dalam mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Kasih menjadi tolok ukur yang utama dalam menentukan sikap dari setiap peraturan yang dibuat oleh manusia. Kasih lahir dari hati, jiwa, dan akal budi. Bila hati, jiwa, dan akal budi lurus, jujur, dan bersih seperti dikehendaki Allah, maka dari dalamnya mengalir kasih sejati. Alangkah damainya dunia ini. Tetapi bila tidak lurus, penuh lekak-lekuk, terpecah, dan kotor, maka dari dalam mengalirlah racun yang mematikan. Orang yang mengasihi secara total akan peduli dan memperhatikan orang lain. Kasih Yesus tidak setengah-setengah. Dia rela mengorbankan dirinya dengan segenap hati, segenap jiwa, dan akal budi demi keselamatan manusia. Sejauh mana kita memiliki totalitas kasih dalam keseharian? Mari kita meneladani Yesus yang mengasihi tanpa batas. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, rasanya mencintai Allah itu mudah. Tinggal hening, ibadat, dan berdoa. Sebaliknya, bagaimana mencintai sesama? Kenyataannya, kita sering menjumpai sesama yang tidak sepaham dengan kita, yang senang mengadu domba, yang berbohong, bertindak tidak jujur, memfitnah, dianggap hal yang biasa. Untuk mencintai sesama yang menyenangkan, menarik, baik budi,
sopan, dan berkarakter memang mudah, tapi apakah kita mesti berhenti sampai di situ? Kita mempunyai misi untuk mencintai semua orang, siapapun dia. Orang yang bertingkah laku baik atau yang buruk menurut penilaian kita. Saudara, hening sejenak dalam hati. Renungkan cinta Tuhan yang telah Anda terima. Mohonlah kekuatan untuk membalas cinta Tuhan itu dengan mencintai sesamamu yang sering Anda abaikan selama ini. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, kuserahkan hati, jiwa dan akal budiku. Kuserahkan segala kemerdekaanku padamu. Biarlah rahmat kasih-Mu mengalir dalam diriku, membuat aku mengasihi setiap pribadi di sekitarku. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Jumat. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.